Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun tidak sedikit warga yang kehilangan seluruh harta benda mereka karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Sebanyak 450 jiwa dari 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Posko pengungsian didirikan BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong di sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu pengungsi mengaku membutuhkan alat mandi dan pakaian dalam. Iya, sama suami, anak 2. Iya. Ibu, mungkin yang dibutuhkan di pengungsian saat ini apa aja sih yang dibutuhkan? Iya, kayaknya tempat sabun itu, anduk, terus bantal, pakaian juga gitu. Sementara bantuan telah diberikan dari Dinsos dan PMI Jakarta Selatan seperti higien kit dan pakaian bekas layak pakai. Untuk kebutuhan sanitasi, kita sudah mendapat bantuan dari PMI Jakarta Selatan dan juga dari BPBD. Jumlahnya ini akan kita sampaikan, kita gabung, ya, karena masing-masing kalau kita langsung distribusikan tidak mencukupi, dari PMI tidak mencukupi, dari BPBD tidak mencukupi. Tapi kalau dua-duanya sudah kumpul, kita akan distribusikan, ya, kita akan distribusikan ke warga per jumlah kakaknya. Membantu masyarakat yang terkena korban gitu ya. Dari kami higien kit, kemudian juga ada bantuan-bantuan lain. Apapun yang Pak Lurah minta akan kami bantu sedemikian rupa karena ini adalah warga kami juga. Bapak mungkin sedikit, itu kan saya lihat di belakang udah ada bantuannya. Iya. Mungkin boleh dikasih tahu Pak, itu bantuannya ada apa aja? Iya, itu higien kit, ada pakaian dalam, kemudian ada pakaian biasa, kemudian ada sembakonya, ada juga sikat gigi, kebersihan, ini semuanya, sabun juga ada. Itu mobil atau lagi tuh? Sebelumnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga mengakibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait musibah kebakaran di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di lokasi pengungsian. Selamat sore Indra. Indra, seperti apa suasana di lokasi pengungsian di sana? Baik, selamat sore menjelang malam, Arlista dan juga pemirsa. Kalau tadi kami sempat membahas terkait di pengungsian pasca terjadi kebakaran hebat yang melanda di kawasan padat penduduk di Pengadegan, Jakarta Selatan. Yang mana memang para pengungsi ini diungsikan kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Dan saat ini kami melaporkan di lokasi kejadian, Arlista dan juga pemirsa. Dan ini TKP terjadi kebakaran di sebelah kiri saya ataupun di layar televisi Anda. Ini hampir 100% sudah tidak berbentuk lagi, Arlista, dan sudah hampir habis hangus di lalap Jago Merah pada kemarin sore, tepatnya pada 15:30 waktu Indonesia Barat. Setidaknya memang Damkar Jakarta Selatan mengerahkan 15 unit pemadam kebakaran dan puluhan para anggota untuk memadamkan api yang cepat sekali melahap di kawasan ini. Tidak hanya bangunan yang semi permanen saja, Arista, ini juga ada 3 petak kontrakan ini juga tidak luput dari amukan Jago Merah yang melahap puluhan rumah semi permanen maupun juga kontrakan di kawasan padat penduduk di Pengadegan, Jakarta Selatan. Dan Anda bisa saksikan situasi terkini di kurang lebih 3 pintu petakan ini ke belakang memang sudah hangus dan atap sudah tidak ada sama sekali, Arlista. Dan tadi kami juga melihat ada yang menempati rumah ini ada anak sekolah begitu, dan tadi kami melihat mereka mengais buku-buku, Arlista,
dan mereka berharap buku-buku ini bisa diambil dan bisa dibaca kembali dan mengamankan sebagai buku pelajaran. Namun sayangnya bisa saksikan ini sudah hangus terbakar dan mereka bersedih karena buku-buku pelajaran yang dibelikan orang tuanya dari berdagang dan sebagainya ini hangus dalam aksi maksud kami dalam tragedi kebakaran kemarin sore di kawasan Pangadegan, Jakarta Selatan. Dan hingga sampai saat ini Arlista, bahwa para masyarakat ini sudah sepi, sudah dialihkan ke pengungsian, tepatnya di lahan kosong di samping camat Jakarta Selatan, yang mana ini untuk situasi terkini sudah tidak ada orang, dan tadi sempat berkali-kali kami lihat juga masih ada yang mengamankan barang-barang seperti tembaga dan lain sebagainya. Namun saat ini sudah berada di pengungsian dan ada sebagian masyarakat yang tinggal bersama keluarga ataupun kerabat terdekat maupun juga tetangga yang mengizinkan para korban ini untuk beristirahat di kediamannya. Dan memang hingga sampai saat ini terkait di pengungsian tadi kita bahas juga bahwa posko-posko juga sudah disediakan maupun juga 2 tenda besar dari BPBD DKI Jakarta sudah menyediakan 2 tenda pengungsian yang sangat luas sekali yang menampung ratusan kepala keluarga dan juga dengan 300 jiwa. Sementara itu juga dari posko-posko juga ada posko kesehatan, posko makanan maupun juga pakaian bekas ini bisa miliki oleh para korban selama berada di kawasan pengungsian korban kebakaran di Pangadegan, Jakarta Selatan. Demikian, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari lokasi kebakaran Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Seorang warga merekam pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air tergelincir di landasan Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk lakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena tailwind. Ini yang mengakibatkan pesawat bergeser dari posisi runway kurang lebih 10 meter, yang akhirnya pesawat mengalami kecelakaan pada saat proses landing. Sejauh ini yang kami terima tidak ada korban jiwa dan pesawat tersebut hanya berjumlah 2 orang penumpangnya, yaitu pilot dan 1 orang teknisi. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Proses evakuasi dilakukan pihak bandara. Kondisi lokasi pesawat tergelincir sudah dibatasi garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Khozini, tersisa 14 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi. Saat ini tersisa 14 kantong jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini, Buturan Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI, di mana metode identifikasi bergeser dari gigitan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini dari 67 kantong jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang. Sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA, begitu. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih banyak, lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sementara terkait proses hukum masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan.
Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal, salah satu santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi. Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan, kini kondisinya mulai membaik. Mensos juga akan memberikan kaki palsu serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Belum teridentifikasi. Bupati juga menyiapkan ya, ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa krek, itu semuanya akan di. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kadaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna pun meminta pihak kuasa hukum membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terpidana saudara Sylvester yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berada di wilayah Jakarta, kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap. Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Sylvester. Dari Jakarta,
Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada.